Megawati dan Prabowo akhirnya bertemu. Apakah bahas pemakzulan Gibran? Prof, ini kan ada situasi, ada kejadian yang cukup menarik. Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Sebenarnya sudah direncanakan sekian lama, tapi toh baru terjadi kemarin ya. Dan pertemuannya cukup lumayan, 1,5 jam. Tapi banyak kalangan menduga-duga nih isi pertemuan. Kalau menurut Prof Ikra nih sebagai ilmuwan politik, apa manfaat dan apa makna pertemuan ini? Ya, pertama ya saya melihat nih suatu hal yang menarik ya, karena tidak ada pemberitaan di pers ya. Maksud saya nggak ada itu sampai di sebuah televisi swasta pun itu hanya menduga-duga bahwa ada pertemuan. Ada foto aja ya? Iya, dan kemudian itu ada istilahnya itu bagaimana dia mengklarifikasi, nanya sama orang Gerindra, nanya sama orang PDIP. Iya, tadi baru aja selesai. Jadi mereka cuma melihat mobilnya Pak Prabowo itu ya, si Maung Bandung itu keluar dari Tengku Umar lah gitu. Cuma apa isinya? Kita nggak tahu. Nggak tahu persis. Tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo ini banyak yang tidak menghendaki ya, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ya, kelihatannya mantan Presiden Jokowi yang tadinya tidak menghendaki. Cuma kalau sekarang kan, ya saya sih ngomongnya belak-belakan aja. Kalau memangnya cuma Jokowi aja punya rahasianya Prabowo, gitu kan? Pasti Prabowo juga punya rahasianya Jokowi dan juga rahasianya Gibran, gitu kan? Dan kemudian kalau kita mau bongkar-bongkaran, ngomong aja. Walaupun saya melihat bahwa Pak Prabowo tuh entah dia dalam tanda kutip takut atau tidak berani ya, ataukah kemudian dia masih menjaga sopan santun sebagai orang yang banyak dibantu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini begitu. Jadi itu yang kita tidak tahu persis ya. Tapi kan Anda tahu ya bahwa Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam setiap pembicaraan dia tidak pernah melupakan jasa Jokowi terhadap dirinya ya. Jadi itu yang harus kita ingat ya. Selalu hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi. Kemudian saya berterima kasih kemarin juga bicara dengan 7 atau 6 wartawan senior ya, pemimpin-pemimpin redaksi media itu kan juga ngomongnya begitu ya. Saya berterima kasih antara keterpilihan saya sebagai presiden dengan saya dilantik itu ada jeda 6 bulan gitu kan. Jadi dengan 6 bulan itu dia bisa kemudian mempersiapkan pemerintahannya ya. Walaupun buat saya tetap kalau memang itu dipersiapkan, kenapa kemudian buat amburadul gitu kan. Kalau saya lihat ya, Pak Prabowo kok masih terus berupaya untuk meyakinkan orang ya, bahwa dia itu punya program yang baik untuk Indonesia. Yang beda dengan Jokowi. Yang beda dengan Jokowi, yang beda dengan presiden-presiden yang lain gitu kan. Termasuk juga wawancara kemarin. Ini kan kalau Anda lihat sejarah Indonesia ini kan baru pertama kali seorang presiden sampai kemudian 2 kali mengundang wartawan-wartawan pemimpin redaksi media massa ya, baik itu surat kabar, kemudian online, televisi ya. Jadi itu ini rupanya udah pertemuan yang kedua. Saya juga baru tahu ini pertemuan yang kedua ya. Dan ini sampai kemarin menghabiskan itu kalau Anda lihat waktu ya, itu lebih dari 2 jam ya. Pertemuan dengan awak media itu ya. Dengan awak media itu saya lihat ya, itu hitungannya itu 2 jam 30 menit sekian ya. Itu kemungkinan besar yang analisis kita bahwa jangan-jangan ini bagian dari rekonsiliasi mengajak PDIP untuk bergabung di pemerintahan. Ya, kalau lagi-lagi kita ngelihat ke belakang ya, sebab kan persoalan Mega sama Prabowo sebenarnya nggak ada persoalan politik ya. Justru harmonis ya? Harmonis. Kenapa gimana? Anda pasti tahu sejarahnya lah ya. Kan itu kan suaminya Mega sendiri ya, Mas Taufik Kemas yang kemudian datang ke Jordan untuk kemudian meminta Pak Prabowo kembali ke tanah air ya, dan akhirnya mau, dan kemudian Anda tahu dia kemudian mendirikan partai yang namanya Gerindra, kemudian menjadi calon wakil presidennya Megawati pada pemilu 2009 ya. Dan setelah itu Anda tahu ya, itu berlanjut ya sampai kemudian menjadi pendukung Jokowi Ahok pada Pilkada DKI ya. Dan yang lucu, pada Pilkada DKI dia mendukung Prabowo Ahok, tapi pada 2014 ya, 5 tahun kemudian malah menjadi orang yang berhadapan-hadapan ya dengan orang yang dia bantu gitu kan, untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Memang ini dalam hal ini pemilihan presiden 2014 ya, berhadapan-hadapan Jokowi dengan Prabowo gitu. Prof Ikra, ada nggak kira-kira spekulasi bahwa kemungkinan besar Partai Ibu Mega ini diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Ada kalau itu bukan mustahil, pembicaraan itu ada ya. Walaupun saya melihat Mega pastinya tidak ingin bergabung di dalam pemerintahan ya. Walaupun saya terus terang nggak tahu ini kalimat apa atau kata apa yang dia pakai oleh Bu Megawati ya, ketika dia menjelaskan posisi PDIP. Karena kan posisi PDIP ini baru akan diumumkan pada saat nanti Kongres PDIP pada bulan ini atau bulan depan. Ya, lebih menekankan pada pertemuan antar kelompok ini. Walaupun, nah betul tadi, orang pasti akan melihat ke depan. Kenapa melihat ke depan? Kan Bang Dasko sendiri yang bilang pertemuan ini untuk masa depan Indonesia, untuk kebersamaan bagaimana Indonesia ke masa depan dengan pengalaman Ibu
Megawati ya dan PDIP dalam masa krisis. Ini kan mereka kelompok oposisi yang sangat baik ya ketika mereka harus menjalani masa krisis atau menghadapi diri sebagai oposisi. Nah, betul ke depannya ketika mau dikaitkan dengan Solo, saya selalu membayangkan begini, ini selamat pagi ini ya, dalam konteks yang lebih tenang ya, lebih nyaman. Saya itu selalu membayangkan bagaimana perasaan Ibu Megawati, nggak usah dijawab Mas Seno, itu kalau melihat misalnya Pak Prabowo sedang meneriakkan hidup Jokowi misalnya gitu ya, itu bagaimana perasaan Bu Megawati gitu. Mohon maaf loh, ini kan Arif yang nanya soal pertemuan ke Solo ya. Jadi memang tetap ada posisi-posisi yang masih berbeda, posisi-posisi yang belum gampang ya dipertemukan. Justru puncaknya nanti kalau Bu Megawati ketemu Pak Jokowi misalnya ya. Sama dulu orang merindukan Bu Megawati ketemu dengan Pak SBY. Tapi apapun yang terjadi ke masa depan ini sudah tanda-tanda baik. Malah saya ingin mengatakan Mas Seno, salah satu tanda baiknya barangkali adalah Kongres PDIP akan berlangsung dengan baik juga. Ya, iya dong, orang sudah pertemuan silaturahminya baik-baik, ya Kongres PDIP-nya akan berlangsung dengan baik. Sudah bicara dari hati ke hati ya, gitu. Ini ketika terkait dengan persimpangan Solo tadi, gitu, Mas Arif. Ya, terlepas dari tidak sedikit pengamat politik yang mengatakan bahwa tidak mungkin Prabowo itu lepas dari Jokowi ya, karena biar bagaimanapun Jokowi lah yang kemudian menentukan dia bisa menjadi presiden ya, melalui Gibran ya. Tapi kita lihat juga ya nuansa politik yang ada ya, tidak sedikit ya, atau tidak dalam berapa kali kesempatan politik ya, itu Gibran boleh dikatakan bukan menjadi wakil presiden ya, tapi malah diposisikan sebagai orang yang tidak bisa melakukan hal itu. Makanya kemudian Prabowo kelihatannya menugaskan sang adik ya, Hasyim Joyo Hadikusumo misalnya, kayak waktu peresmian sebuah tempat ibadah dari umat Buddha ya, atau kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong, nggak bisa pidato ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Oh, ya. Okay. Walaupun memang ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Oh, ini menarik. Berarti ada temannya Prof Ikra yang pernah mendapat tugas mengajari Gibran untuk pidato. Itu waktu masih jadi bupati wali kota. Waktu dia jadi wali kota. Tapi nggak berhasil itu. Nggak berhasil. Berarti kalau begitu memang Gibran ini standar IQ di bawah kira-kira. Saya nggak mengatakan demikian ya, tapi kenyataan lah. Fakta ya? Ya, kalau saya lihat gitu. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Oke. Bu Megawati ini adalah seorang politisi terkuat saat ini di Republik Indonesia. Bahkan salah satu politisi wanita terkuat di dunia. Bu Megawati punya pengalaman panjang menyiapkan bagaimana negara kita menjadi siap. Disiapkan landasannya pasca reformasi sehingga Pak Susilo Bambang Yudhoyono bisa melaksanakan pembangunan Indonesia dengan baik. Karena semuanya dipersiapkan oleh Bu Megawati pada saat kita sedang tidak baik-baik saja. Nah tentu pengalaman ini dipandang sangat-sangat penting oleh Pak Prabowo. Nah sebagai sahabat, sebagai teman, mungkin sebagai kakak karena manggilnya juga Mbak. Jadi Pak Prabowo melihat bahwa mungkin dibutuhkan diskusi dengan Bu Mega. Maka kalau pertanyaannya soal bagi-bagi, saya tidak bisa menjawab apakah ada bagi-bagi atau permintaan kursi. Tapi yang pasti bahwa statement yang telah kita baca semua dan kita dengar semua, Bu Mega mempersilahkan Pak Prabowo menggunakan instrumen yang dimiliki oleh PDIP untuk mendukung pemerintahannya. Karena Bu Mega juga ingin pemerintahan Pak Prabowo sukses. Misalnya pernyataan Anda seperti itu, berarti Pak Prabowo berarti sudah menyiapkan kursi dong berarti? Soal menyiapkan kursi, tidak ada yang bisa berkomentar kecuali Pak Prabowo sendiri. Apakah kira-kira tidak ada spekulasi misalnya di pertemuan itu jangan-jangan ada kemungkinan mereka akan membicarakan, karena kan Pak Prabowo ini ingin memperlihatkan kepada publik nih, kepada rakyat bahwa setelah 6 bulan dia bukan lagi orangnya Jokowi, dia tidak disetir lagi oleh Jokowi. Oleh karena itu dia mulai melakukan pendekatan nih, pembicaraan kepada Ibu Mega untuk menjejaki sebuah kebijakan-kebijakan. Misalnya katakanlah, apakah kira-kira dia tidak menjejaki bahwa gimana nih PDIP bisa nggak sebagai partai yang membuka peluang mengusulkan untuk dilakukan pemaksulan terhadap Gibran. Kan bisa jadi begitu pembicaraan-pembicaraan. Kalau itu terjadi ya, siapa tahu gitu ada koalisi baru. Itulah surprise politik yang boleh dikatakan benar-benar menjadi berita politik terbesar dalam sejarah politik Indonesia ya. Tapi kalau yang dulu kan bisa jadi begini, tawar-menawarnya. Gimana nih Ibu Mega bilang, oke, saya bisa masuk misalnya ke dalam pemerintahan, tapi
masalah Gibran kita harus selesaikan secara hukum. Itu kan bisa didiskusikan. Ada kemungkinan nggak itu semua? Saya kemungkinan itu masih sangat kecil. Ya, kenapa? Karena saya melihat ya, Prabowo itu paling takut untuk melepaskan Gibran. Ya. Jadi dia biar aja ada di situ, walaupun kemudian tidak diberikan suatu tugas-tugas khusus yang sangat penting lah gitu kan. Anda lihat aja misalnya di TikTok itu kan ada bahwa ini tugas wakil presiden di negeri Konoha gitu kan. Yang Anda lihat itu, Anda nonton, dia ngambil minuman terus kemudian dibagi kepada anak-anak sekolah dan sebagainya. Coba Anda bayangkan ya, apakah memang gitu tugas dari seorang wakil presiden? Hanya datang untuk misalnya berkunjung ke sekolah-sekolah sedang bagi-bagi yang disebut dengan makan siang bergizi gitu kan, ataukah kemudian juga datang ke tempat banjir dan kemudian ngomong begini dan nggak jelas ya, dan kemudian Anda tahu ya, itu juga tidak pernah didengarkan sama orang-orang yang di tempat orang yang sedang kebanjiran itu, karena dia istilahnya dicuekin, Prof ya? Dicuekin ya, bukan cuma sama orang di sekitar situ, tapi khususnya oleh ibu-ibu juga nggak dianggap gitu kan. Kenapa demikian? Karena mungkin mereka udah tahu ya, ini pasti ngomongnya seperti copy paste aja. Misalnya, kalau gimana caranya untuk jadi wakil presiden? Udah ikutin aja itu yang namanya guru agamamu, lakukan aja itu. Orang pikir lah kalau gitu-gituan sih semua orang juga tahu. Ya.